Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan melakukan pendampingan individu calon guru penggerak, pendampingan individu yang keempat, yaitu tentang observasi calon guru penggerak, tentang observasi pembelajaran di kelas ya. Jadi nanti saya akan mengobservasi calon penggerak saya ke kelas. Engine abi ibu ke engine apa kemis sampai Jumat. Apunten gitu can cai acan ya. Dan sebentar ini. Iya. Bu Elis sehat, gimana Alhamdulillah ibu sehat. Alhamdulillah. Semoga tetap semangat dengan berbagai Semangat, kesibukan. Nah, bertemu lagi ya Bu di pendampingan 4. Iya. Nah, kalau pendampingan 4 itu temanya tentang evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran Bu. Iya. Adapun fokus pendampingannya observasi kelas CGP untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, selain itu juga ada penilaian observasi praktik pembelajaran. Jadi penilaiannya nanti itu adalah observasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi harus muridnya yang aktif gitu ya Bu ya. Nah, selama sebulan ini kan udah bahas modul 2.3 ya, dan modul 3.1 yang masih OTW. Nah, apa saja tuh yang udah Bu Elis capai ya, selama ini, selama sebulan terakhir ini? Sebulan terakhir ya. Tentang pembelajaran di sini saya sudah membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi sosial emosional anak, kemudian pembelajaran diferensiasi yang di dalamnya ada pembelajaran proses konten, kemudian pembelajaran berdiferensiasi proses dan diferensiasi produk di sini. Kemudian di sini juga saya menitik beratkan juga terhadap siswa supaya mereka bisa istilahnya mengeluarkan ide dan pendapat yang sudah saya berikan materi eksponen itu, sehingga dari sana apakah anak itu mampu atau tidak dengan materi yang telah saya berikan itu, seperti itu. Berarti hasilnya gimana tuh Bu? Mampu apa tidak? Ada yang mampu, ada yang tidak anak itu. Kadang gini, misalkan kalau dalam eksponen, kalau perkalian dari bilangan pangkat misalkan 2 pangkat 2 atau misalkan 6 pangkat 2, ada yang isinya 6 pangkat 2 itu ada yang 12 gitu. Padahal kalau 6 pangkat 2 itu kan 36, sama dengan 6 kali 6. Itu ada anak yang mampu, ada yang anak yang tidak. Seperti itu Bu. Nah, yang Ibu lakukan apa ada penyesuaian antara yang cepat mampu dan yang belum cepat mampu itu, apa ada perbedaan? Kalau ada perbedaan seperti apa? Atau sama aja perlakuannya? Perlakuannya tidak disamakan. Tidak disamakan. Dibedakan ya Bu ya? Iya. Kadang-kadang kan gini, Bu, kan saya nggak bisa. Jangan disamakan dengan yang itu. Kadang anak ada statement seperti itu. Ya, kalau ke guru itu kan ini itu di luar konteks belajar. Jadi anak pada istilahnya curhat dia Bu ya. Bu, jangan disamakan kan itu mah istilahnya bisa kan saya mah enggak, harus belajar lagi. Nah, dari sana berarti kita sebagai pendidik juga berpikir bahwa memperlakukan siswa itu kita enggak boleh sama gitu, karena perbedaan kemampuan siswa dalam pelajaran A itu kan nggak sama. Apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam memperlakukan peserta didik Ibu yang memang berbeda-beda gitu ya, kemampuannya? Ya. Berarti saya cenderung contoh realnya. Jadi saya memupuk kelompok-kelompok kecil itu supaya anak itu bisa gitu. Contohnya dalam berkelompok. Jadi ini anak yang nggak bisa, ini anak yang bisa gitu. Nanti anak yang bisa itu menjadi coachnya gitu, menjadi pendamping gitu untuk anak yang tidak bisa. Seperti itu. Luar biasa Bu Elis ya.
memang sudah mengimplementasikan hasil belajarnya di pembelajaran daring yang hebat sekali, Masya Allah. Iya, nanti kan saya akan melakukan observasi ke kelas. Nah, kemarin kan Ibu sudah membuat RPP ya, sudah ke saya kan. Sudah di print ulang, sudah di print RPP-nya? Belum di print ulang, masih di ini. Yang ke Ibu. Kenapa? Kan udah dikasih tahu itu di grup ini yang harus dipersiapkan ini kan ya. Kelupaan, kelupaan. Ya udah. Enggak apa-apa nanti. Nanti di print ya Bu ya. Jadi sebelum kita melakukan observasi, di print dulu terlebih dahulu, oke? Wah ya, sekarang percakapan observasi terlebih dahulu, Nah, nanti kan akan melakukan observasi ke kelas, berarti Ibu praktik mengajar ya Bu ya? Iya, betul. Tujuan pembelajarannya apa Bu untuk nanti? Tujuan pembelajarannya di sini kan eksponen ya Bu. Berarti mengeneralisasikan itu bentuk pangkat. Berarti siswa itu harus mampu membuat dan menilai bentuk pangkat yang sudah ada gitu. Seperti itu. Jadi membuat dan menilai ya. Membuat dan menilai bentuk pangkat. Bentuk pangkat. Itu yang harus dicapai ya, yang ingin dicapai. Oke. Nah, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu nanti saat praktik mengajar. Apa tuh Bu? Area pengembangannya berarti anak harus mampu menyelesaikan bentuk pangkat itu. Areanya. Harus mampu menyelesaikan bilangan berpangkat. Kalau kompetensi diri Ibu yang ingin dikembangkan gitu nanti saat pembelajaran apa tuh? Kompetensi saya yang ingin dikembangkan berarti saya ingin anak didik saya gitu memahami bahwa fungsi dari eksponen itu kalau dihubungkan dengan pemesinan berarti masuknya ke kompetensi mana gitu, seperti itu. Jadi ingin anak itu paham dengan materi yang Ibu sampaikan ya Bu ya? Iya. Ada lagi Bu? Contohnya dimisalkan dalam bentuk pangkat, dalam pemesinan nih. Dimisalkan hari pertama teknik mesin itu memproduksi sebanyak 10 baut hari pertama. Kemudian hari yang keduanya lagi itu bertambah lagi menjadi 20. Hari ketiganya lagi bertambah menjadi 30 sampai dengan seterusnya. Berarti nantinya itu semacam bentuk pangkat, berarti pangkat 1, 2, 3, 4 sampai dengan seterusnya. Jadi ada peningkatan terus menerus ya. Ada lagi selain itu Bu? Sudah. Oke. Nah, dalam pembelajaran nanti strategi apa nih yang sudah dipersiapkan sama Ibu? Strategi saya di sini berarti yang pertama yaitu pengkondisian kelas. Ya, pengkondisian kelas berarti harus kondusif siswanya tersebut sehingga siswa dalam keadaan siap untuk belajar. Itu yang paling utama, pengkondisian kelas. Kemudian yang kedua, materi yang akan kita ajarkan itu berarti kita harus siap dari mana sumbernya, ya. Kemudian referensinya apa, kemudian bentuk-bentuk soalnya juga kita harus dipersiapkan seperti itu. Selain itu, selain itu juga tingkat emosional siswa juga kita itu sebagai pendidik harus tahu nih siswa itu apakah dalam keadaan baik atau tidak. Jadi kita harus memahami gitu, memahami kesiapan belajar siswa. Ada lagi? Kemudian seterusnya kita bisa mengelompokkan apakah siswa tersebut termasuk pada kelompok auditori atau kinestetik atau mungkin juga visual nantinya.
Nanti gaya belajarnya ya Bu ya? Gaya belajarnya. Apa tuh nama kucing? Nah, Sudah atau masih ada lagi? Sudah. Sudah. Nanti aja ya. Nah, karena percakapan observasinya sudah selesai ya, dengan tujuan belajar mengeneralisasikan bentuk pangkat, membuat dan menilai bentuk pangkat ya. Ada pengembangannya, anak harus mampu menjelaskan bilangan berpangkat. Ingin anak paham dengan materi yang ibu ajarkan. Strateginya pengkondisian kelas, persiapan materi yang matang ya, kondisi kesiapan belajarnya anak gimana, pengelompokan siswa sesuai dengan gaya belajarnya ibu ya. Oke, kita langsung saja ke kelas. Kita lanjut nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Oke. Coba sekarang tangannya di atas meja. Fokus dulu ya. Oke. Tarik nafas dulu. Oke. Tarik nafas lagi. Lega ya. Lega ya. Menghirup apa? Oksigen. Ya. Nah, tadi kan sudah istirahat. Berarti kalian sudah siap dengan perut yang kenyang. Oke. Karena kalau misalkan sebelum istirahat suka ini ya. Apa? Hadir semuanya ya? Siapa yang kita hadir? Andi. Mas Andi. Tadi belum ada kabarnya? Oke. Ya. Nanti dari tahu dulu ya. Ini kenapa dia tidak bisa masuk? Oke. Ya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai eksponen. Eksponen mungkin sudah tahu di SMP juga kan? Untuk kepalanya jangan nyadar supaya kalian tidak takut. Tangannya relaxkan saja. Nah, waalaikumsalam. Dari mana nih? Oh, dari bengkel? Kayaknya udah bengkel gitu. Ya belum. Oke. Yang kalian tahu mengenai eksponen itu apa? Eksponen itu berarti bilangan ya. Dalam elemen pertama, di sini di fase E, berarti kita mempelajari mengenai bilangan. Apa yang termasuk bilangan? Tuh, ada yang tahu. Bilangan itu apa? Apa saja? Jawaban? Jangan takut salah. Gimana? Bilangan itu apa? Bilangan itu yaitu angka. Kamu sebenarnya reduksi sebenarnya bilangan itu angka. Dalam bilangan di sini berarti kita akan mempelajari mengenai bilangan dan pangkat. Contohnya apa? Ada yang mau kasih contoh? Bilangan berpangkat itu apa? Yang seperti apa? Yang gimana bilangan berpangkat itu? Yang seperti apa? Bilangan berpangkat. Contohnya apa? Bisa?
bilangan berpangkat itu bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri supaya menghasilkan bilangan tertentu. Oke. Contohnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini berarti 2 kali 2 kali 2. Berapa 2 pangkat 3? Ada yang menjawab? 8. Ya. Contoh lagi, dipisahkan 2 pangkat 4. Coba kalau 2 pangkat 4 berapa? 16. Yang ini 16. Betul 16? Jangan sampai ada yang dikalikan. Ini ya. 6. Nah, dari bilangan berpangkat ini kita mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Kita harus bisa mengeneralisasikan bilangan berpangkat ini terhadap apa? Kamu jurusan apa? Mesin. Berarti harus bisa mengeneralisasikan terhadap jurusan sama. Contoh, dimisalkan yang merupakan generalisasi terhadap pemesinan yang sudah diproduksi oleh teknik mesin apa saja? Apa? Baut. Kita memproduksi baut. Sudah tahu dimisalkan baut per hari itu diproduksinya berapa? Berapa? 1000. Katanya 1000 per hari. Wow, keren ya. Karena apa? Karena kita sudah bekerja sama dengan PT PN untuk bisa menghasilkan baut. Dan yang sudah dihasilkan dari sini kita bawa ke Subang. Itu kan? Kembali lagi ke sini untuk bahannya dibawa lagi. Itu kan? Berarti kita memperoleh jasa dari pembuatan baut tersebut. Itu berarti generalisasi antara teknik pemesinan dengan bilangan berpangkat. Tadi per hari misalkan 1000 baut. Nah, hari yang kedua bisa bertambah atau tidak? Bisa. Bisa bertambah ya. Sampai dengan besar. Berapa misalkan jumlah dari pembuatan baut dalam sebulan. Itu kan? Ya. Itu untuk eksponen, untuk bilangan berpangkat. Nah, dari bilangan berpangkat ini kita mempunyai sifat. Ada yang tahu sifat apa saja? Kamu kan sudah membaca ya di rumah ya. Coba ada yang tahu sifatnya apa? Yang pertama, sifat bilangan berpangkat. Kalau bilangan berpangkatnya dijumlahkan, berarti bagaimana? Sifatnya yang pertama sudah dibaca. Sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, kalau A pangkat R tambah R ini sama dengan apa? A pangkat R tambah R. Sudah dibaca dulu kan? Kalau A pangkat M tambah M, berarti sama saja dengan A pangkat M terus kali dengan A pangkat M. Ini kan? Ini sifat yang pertama. Contohnya yang seperti apa? Coba ada yang tahu? Bilang contohnya apa? 3 pangkat 4 terus kali dengan 3 pangkat, berarti hasilnya 3 pangkat 4 tambah hasilnya 3 pangkat 4.
disamakan N. Hasilnya jadi A pangkat N kali N. Contohnya yang seperti apa? Dan kamu Kiki, kalau A berarti bilang pokoknya ya. Ada yang tahu? Contohnya seperti apa? Kalau A pangkat N kali M. Yang gimana? A-nya mau berapa? 2. Oke. 2. M-nya? 2. Oke. M-nya? 4. Hasilnya? Berapa? 2 kali 4 berapa? 8. Berapa 2 pangkat 8? Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa kali? 8. Ini kan? Berapa sih 2 pangkat 8? 128. Oke. Di sini nilai suatu bilangan berpangkat, ya kan? Kemudian mampu menentukan nilai perkalian berulang dan mampu membandingkan nilai suatu bilangan berpangkat dengan perkalian berulang. Apakah kalian tadi sudah melakukan perkalian berulang? Sudah atau belum? Tadi 2 pangkat 8 berarti itu dikalikan berulang ya. Itu salah satunya. Oke. Lanjut. Untuk selanjutnya, untuk sifatnya, ada yang mampu mau menuliskan untuk sifatnya? Boleh? Mau bilang, mau isi, mau siapa? Oke, silahkan. Ini ambil. Itu aja. Oke, silahkan. Yang lain tolong perhatikan sifat yang bilangan berpangkat. Yang ketiga nih, bebas. Mau nomor berapa? Iya. Oke, ini ya contohnya. Hasilnya 2 pangkat 5 kurang 3. Hasilnya berapa itu? 2 pangkat 2 yang 5. Ada lagi contoh lainnya? Boleh? Saya contohkan yang lain. Menjelaskan untuk yang A pangkat N kurang S, kenapa bisa dipisahkan pembilang bisa lebih besar pangkatnya daripada pembilang? Kenapa? Apakah sudah ketentuannya bahwa pembilang itu harus lebih besar? Ada nggak?
bilangan pangkatnya lebih besar dari per. Oke. Yang lain lagi? Ada? Rona mana? Nah, oke, nah tulisannya. Yang keempat, sifat yang keempat. Oke. Ya, silakan dikasih. Sifat yang keempat. Boleh, sifat yang keempat. Eksponen. Apakah ini merupakan sifat? Merupakan sifat atau bukan? Hah? Bukan? Berarti ini sudah soal. Ya. Sudah soal ya. Aplikasi dari bilang tadi ya. Berarti bagian. Betul? Kalau dimisalkan, Rona, kalau dimisalkan X pangkat 3 kali Y pangkat negatif 2, ini benar? Ini benar soalnya. Berarti contoh soal dari sini. X pangkat 3 kali Y pangkat negatif 2 kali Z pangkat 4, ini di. Nah, ini ke sini ya. Oke, ini. Oke. Nah, oke. Berarti pangkatnya kan tersendiri kan, baik pembilang maupun penyebut. Kalau ada soal seperti ini, berarti ini soal dari sifat yang ketiga, A pangkat M kurang N sama dengan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Yo, siapa yang mau menjawab soal yang ada? Mau gitu? Benar? Bilang? Tidak? Terima? Tidak. Ada yang lain? Ini? Mau? Depan? Enggak? Hasilnya berapa dia? Bukan kita, orang.
Bisa dijelaskan? Kalau 3 kali negatif 2 berapa? Negatif 6. Kalau negatif 2 kali negatif 2 negatif 4. Kalau 4 kali negatif 2 4 kali negatif 2 berapa? Negatif 8. Negatif 1 kali 3 negatif 3 itu 4 kali 3 12. Negatif 2 kali 3 negatif 6. Nah, sudah. Kamu duduk. Oke. Yang lainnya lagi. Sederhanakan. Mau siapa? Yuk. Yang sebelah sana. Ada yang mau menyederhanakan? Kamu mau depan? Ada lagi? Iki? Ya, jawab. Sederhanakan. Ya. Simpan bukunya, jangan bawa. Sesuai dengan sifat yang ketiga ya. Kalau yang di bawah berarti jadi kurang ya. Sini berapa? Negatif 6 dikurangi negatif 3. Tanda kurang menghadapi negatif berarti harus positif. Kalau negatif 6 plus 3 jadinya berapa? Negatif 6 tambah 3. Ya. Empat dikurangi 12. Punya 4. Tapi utang 12. Masih utang berapa? Negatif 3. Kamu tanda kurang menghadapi negatif ya. Jadi positif. Utang 8 dibayar 6. Jadi masih utang 2. Jadi hasilnya X pangkat negatif 3 Y pangkat negatif 8. Mau dijelaskan oleh kamu? Boleh, silakan. Ya. Ini hasil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya ingin menjelaskan dari hasil kalian dari bilangan. Ini dari hasil X pangkat negatif 6 kurang negatif 3 itu dari atas ya, dari negatif 6. Jadi kalau di bawah berarti dikurang. Jadi negatif 6 dikurangi negatif 3. Selanjutnya yang Y. Jadi bilangan yang atas itu Y pangkat 4. Dan yang bawahnya yaitu Y pangkat 12. Jadi bawahnya juga Y 4 pangkat 4 kurangi 12. Selanjutnya untuk yang Z, yang atasnya yaitu Z pangkat 8. Yang bawahnya Z pangkat 6. Seperti yang tadi berarti Z pangkat min 8 kurangi min 6. Nah, untuk bawahnya yaitu hasil dari perpangkatan yang atas. Itu X pangkat 6 kurangi pangkat negatif 3 berarti X pangkat min 3. Untuk hasil dari Y 4 dikurangi 12 berarti hasilnya yaitu Y negatif 8. Nah, untuk yang terakhir itu Z dari Z pangkat 8 kurangi pangkat 6 berarti 2 pangkat min 2.
Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Ini nggak tahu tapi nggak tahu. Iya, ada yang ditanyakan. Saya, tapi tidak. Ada pertanyaan tidak ada. Tapi Silakan yang mana yang menurut Yan yang berapa? yang mana? Iya. Jauh, depan, sama di sini ya. Di sana, di mana? Di silakan. Yo, tunjukkan yang mana yang nggak ngerti. Boleh, salah. Apa Ini ini? dia. Yang sulit kamu. Yang mana yang katanya semua ya? Oh, saya. Bilang mau dibantu? Oke, bantu. Silakan, bilang bantu. Bantu ini, tunggu jelasinnya. Oke. Pengen semuanya. Berarti kan semuanya ya, bukan bagian aja ya. Ya. Bisa suaranya diperkeras. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membantu saudara Rizky untuk menjelaskan materi contoh soal ini kepada Gian karena Gian belum paham semuanya. Pertama-tama saya perkenalkan saudara Rizky untuk menjelaskan bagian awal. Ternyata dia juga tidak paham jadi saya lihat di bawah sini dalam sifat yang kedua di sini A pangkat N di dalam form dan juga dengan pangkat N dimana nantinya itu menjadi kebalikan antara dua dengan antara A dengan N dengan N ini di sini juga sama kayak dalam huruf ini X yang memiliki pangkat yaitu 3 maka dia akan dikalikan terlebih dahulu dengan pangkat yang ada di dalam hurufnya yaitu negatif. Oke. X3 maksudnya 3-nya dikalikan dengan min 2. 3 dikali min 2 1. Nah itulah di sini jadi X min 6. Yang lain juga sama di sini dikalikan dengan pangkat yang berada di luar hurufnya mereka. Jadi min 2 berarti min 2 dikali dengan min 2 yang menjadi 4. Lalu 4 dikali dengan min 2 ini jadi min 8. Dan di bawah juga sama, min 1 dikali dengan angka pangkat 3 yang di luar huruf menjadi min 3. 4 dikali dengan 3 berarti 12 dan min 2 dikali dengan 3 jadi min 6. Sampai sini sedikit lagi. Nah, mengerti. Yang lain ada yang tidak mengerti? Di proses yang pertama? Pertama, apakah sudah paham semuanya teman-teman? Jika masih belum paham, saya persilakan untuk bertanya dan datang ke sini. Boleh datang ke depan. Boleh? Berarti paham? Proses yang pertama? Tahu. Ya.
6 dibagi dengan X min 3 menjadi X pangkat 6 dikurangi pangkat negatif 3. Yang lain juga sama di sini, Y-nya menjadi pangkat 4 kurangi 12 dan Z-nya juga menjadi pangkat 8 dikurangi negatif 6. Yang pertama di sini X pangkat negatif 6 dikurangi dengan pangkat negatif 3. Jika negatif dikurangi dengan negatif maka akan menjadi positif. Maka di sini hasilnya adalah positif. 4, lalu berikutnya untuk yang Y yaitu 4 dikurangi 12 maka akan menjadi negatif 8. Dan di sini juga negatif 8 dikurangi dengan negatif 6 seperti yang tadi juga negatif menjadi ditambah maka hasilnya itu jadi Z pangkat negatif 2. Apakah sudah paham ya? Sudah? Sudah paham? Sudah paham? Yang lain paham? Oke, sekian penjelasan dari saya dalam membantu saudara Rizky. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gilang, Rizky, sama dia. Ya. Berarti tadi kalian sudah bisa mengerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena di sini nilai-nilai kebajikan juga itu harus diterapkan dalam mata pelajaran matematika. Oke. Sebelum beranjak kita ke soal berikutnya, jadi kita konsentrasi dulu ya. Kalian nanti tarik nafas. Tuh, tadi kan tarik nafas dulu. Nah, sampai kamu kalau di bangku matematika jangan terlalu tenang ya. Sampai kan. Apalagi ini kan berapa jam? 6 ya? 6 jam ya? Nanti kalau di kelas 2 sampai itu 8 jam ya. Untuk dari jam 7 sampai jam 2 itu belajar matematika. Kita eksekusi dulu untuk melatih konsentrasinya. Oke? Siapkan konsekuensinya. Yang tidak konsentrasi nanti ke depan saya sudah siapkan untuk soalnya 1, 2, 3 dan 4. Nanti kalau saya menyuruh untuk perkalian, ya, kemudian bilangan pangkat di sini, berarti kamu harus tepuk tangan 2 kali. Contoh, misalkan bentuk pangkat dari 2. Bentuk pangkat dari 2 berarti mulai dengan 2 pangkat 1 itu 2, 4, terus 8, 16, 30, 2, 64 tidak ada. Ya. Jumlahnya berapa? Di sini jumlahnya 33. Oke, 33. Siap ya? Ketemu dengan bilangan pangkat yang saya sebutkan berarti tepuk tangan. Tadi sudah dicontohkan. Contoh, Rizky sebutin 1 kata Rizky. Ini bilang tepuk tangannya 2 kali, 3, 4 terus 2 kali, 5, 6, 7, 8. Berarti ya itu untuk bilangan pangkat 2. Bilangan pangkat 2. 1, mulai 1, 2, 3, jangan disebutin 2-nya ya. 3, sebutin. Ngerti ya? Oke, itu bilangan pangkat 2. Yang saya sebutin. Oke. Kalau bilangan pangkat 3 berapa? 3, 9, terus
1. Contohnya, bilangan pangkat 3. 1, 2. Oke, berarti bilangan pangkat 3. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Tambahkan lagi 2 kali 9. Oke, bisa? Konsentrasi. Bilangan pangkat 4. Bukan bilangan pangkat 4 ya. Betul? Letaknya yang mana? Ini kan? Bukan yang ini yang bukan. Berarti yang belum konsentrasi, saya kasih satu kali lagi ya. Yang ini asli ya. Mau dibagi. Oke, sudah. Yang ini jangan saya ulang lagi. Ke situ biji 2 kilo. Aslinya, ayo teman berarti ke. Nanti bilangan pangkat 2. Bilangan pangkat 12 bilangan pangkat 3 bukan? Bilangan pangkat 3 bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan. 18 bilangan pangkat 3? Yang ketiga, tentukan hasil dari
2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 2. Oke, dari 4 soal itu kamu mau memilih yang mana? Kamu nomor 2, ini 3 ini. Ini nomor 3, ini nomor 2. Satu lagi. Oh, nomor hiji. Oke, kamu bisa tulis di depan sebelah kanan. Ini dihapus, hapusnya. Ini sebelah kanan. Oh ya. Untuk minggu depan nanti kita main game ya. Oke, boleh. Bilangan bulat yang mana? Bilangan bulat yang positif. Oke. Apakah ini positif? Bilangan bulatnya positif. Kamu ngerti?
pangkatnya 1. 4. Terus bawahnya 2 pangkat 3 berapa? Terus 5 pangkat 4. Bisa ditulis? Bisa. 3 nya 7 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 7 kali. 2 kali 3. Itu kan oleh orang lain satu, kamu baru satu.
Berarti bilangan berpangkat itu bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Ya, itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Silakan untuk satu orang pimpin untuk baca doa. Silakan. Siapa? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa baik. Kita lanjut percakapan pasca observasi. Kami Elis, sudah selesai ya? Jadi belajar 2 jam pelajaran ya, Bers. Tadi videonya saya potong-potong sedikit, takut full memori. Oke. Gimana nih perasaan Bu Elis setelah mengajar hari ini? Alhamdulillah bahagia Ibu dengan melihat anak-anak tidak boring ya, tidak istilahnya anak-anak kan kalau nggak ini kan kita gini Bu, menekuk ya, menekuk ya kalau nggak senang ya gitu. Tapi kalau senang dan anak-anak bahagia, saya juga bahagia gitu. Ya, ikut bahagia gitu. Jadi tidak ada tekanan dari saya sebagai guru mata pelajaran untuk memberikan materi tersebut. Alhamdulillah anak-anak enjoy dengan saya memberikan materi eksponen gitu. Ceria ya Bu. Ceria semuanya. Kan identik kalau matematika tuh mata pelajaran yang tidak menyenangkan. Iya. Tapi alhamdulillah anak-anak gitu bisa senang gitu. Saya juga tadi melihat ya Bu, saat Ibu mengajar, pas awalnya memang masih hening ya, karena mungkin lagi konsentrasi Bu, mereka itu. Itu tidak di-set loh Bu. Iya. Saya nggak men-setting misalkan, oh ini harus enggak. Iya. Iya, kelihatan. Saya mengalir apa adanya gitu. Kelihatan dari di-setting Bu, soalnya kalau di-setting pasti udah siap-siap aktif gitu ya. Ini mah kan pada mikir dulu. Terus malah jujur kan ya, belum paham kan ke depan gitu ya. Jadi saya pengen menanamkan ke anak-anak jujur ya, tidak boleh merekayasa apa yang sekarang terjadi gitu, mengalir apa adanya. Ayo Bu, kita lanjut. Nah, tadi terakhir itu Bu, yang tutor sebaya. Nah, lanjut Bu. Tadi itu sampai mana berarti? Gara-gara memori full. Oh, yang sudah baik tadi itu ya Bu. Yang sudah baik itu adanya tutor sebaya ya Bu. Nah, selanjutnya yang merasa kurang baik Bu. Yang merasa kurang baik itu anak tidak mampu untuk mengungkapkan mana yang tidak mengertinya gitu. Ya. Jadi kalau ditanya itu mengerti, diam. Ada pertanyaan, diam. Kan kita nggak tahu ya apakah diamnya itu mengerti atau tidak kan? Seperti itu. Jadi itu diam adalah emas. Diam adalah emas
betul. Ada lagi Bu selain itu? Selain itu adanya anak itu kurang berkolaborasi dengan temannya itu dikarenakan mungkin satu malu itu ya, bahwa dia itu tidak mengerti atau mungkin istilahnya nggak mau membaur gitu. Tapi kalau dikelompokkan itu anak itu bisa membaur, tapi tetap ada saja yang kurangnya. Ya kalau yang tidak mau membaur itu diam aja Bu, jadi pasif gitu. Jadi yang aktif, yang pasif gitu, seperti itu. Tadi belum coba mengkelompokkan ya Bu? Di RPP ada ya? Ada. Ya. Kenapa tuh Bu? Waktunya ya. Waktunya itu kan 2 jam ya, gitu. Kalau waktunya ya 4 jam lah, itu sudah bisa dikelompokkan gitu. Tapi saya seringnya berkelompok gitu, karena kan minggu kemarin sudah berkelompok membuat Canva dengan materi barisan dan deret gitu, sehingga untuk yang sekarang itu full materi sama latihan yang sekarang. Sudah? Ada lagi? Sudah. Nah, rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah tadi melakukan pembelajaran, kan sudah ketemu ya Bu kekurangan, kelebihannya dan sebagainya. Gimana tuh? Nah, berarti saya harus bisa membimbing kelompok-kelompok kecil anak-anak yang tidak mengerti itu. Ada lagi? Udah. Kelompok kecil. Untuk anak yang belum pada paham ya, Bu. yang belum pada paham. Karena kalau halo Bu. Oh iya sok Yos. Oh kandang gajah di mana kandang gajah? Kandang gajah di mana? Dewasari. Oh mohon. Selanjutnya Bu, kita ada ini instrumen lembar rencana pengembangan diri Bu. Nah, jadi di sini ada mungkin ada berapa hal yang perlu dikembangkan gitu ya. Ada aktivitas pengembangannya, ada tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan, pendukungnya, dan waktunya mau kapan. Berarti Ibu nanti memikirkan pengembangan kompetensi diri Ibu itu mau dalam hal apa gitu ya. Nah, boleh Ibu paparkan aktivitas pengembangan diri yang akan Ibu lakukan apa yang pertama? Aktivitas pengembangan yang akan saya kembangkan yaitu dalam capaian pembelajaran, berarti saya harus yang tahap satunya ya, saya harus mampu memotivasi siswa untuk bisa mengeneralisasikan konsep dari bilangan eksponen ini. Berarti lebih ke capaian pembelajaran ya Bu ya? Capaian pembelajaran. Kan kalau dalam kurikulum 13 itu kan pengetahuan ya, capaian itu pengetahuan sama keterampilan. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini berarti ada capaian pembelajaran, ada tahap 1 dan tahap 2-nya nantinya. Gitu. Tahap 2-nya berarti siswa harus bisa mengaitkan ya antara bilangan eksponen ini dengan yang mereka pelajari di mata pelajaran produktif. Seperti itu. Ya. Tujuannya. Nah, tujuan yang hendak dicapainya apa Bu? Tujuannya berarti siswa harus mampu. Harus mampu mengalihkan bilangan pangkat positif maupun negatif. Ukuran keberhasilannya berarti siswa sudah mampu ya, sudah mampu menuliskan. Tadi sudah mampu menuliskan bilangan positif, pangkat bilangan positif dan pangkat bilangan negatif,
serta menyelesaikan bentuk perkalian dari bilangan pangkat itu sendiri. Berarti ini untuk di kelas ya Bu ya? Iya, untuk di kelas. Untuk di kelas ukuran keberhasilannya mungkin Ibu merasa berhasilnya itu ketika anak-anak berapa persennya gitu misalnya. Ya, saya merasa berhasilnya dengan ukuran 85% itu sudah diukur, sudah berhasil gitu Bu. Kalau 85% sudah tahu, apalagi kalau 100%. Kayak kemarin di kelas 2 matrik ya. Matrik anak yang tadinya tidak ngerti, Bu, kan yang kelas 2 itu Bu jadi ada 2 ya. Sebelumnya oleh si Ibu A. Minggu selanjutnya jadi saya. Minggu berikutnya kembalikan lagi ke si Ibu ini. Minggu berikutnya saya. Sehingga kan saya berarti harus menanyakan ke siswa itu, yang minggu kemarin yang sudah diberikan matrik apa saja yang sudah dijelaskan. Oh ini nih Bu belum mengerti. Jadi saya memberikan pengertian lagi, memberikan contoh lagi sampai anak itu bisa gitu. Dan kalau sudah hampir mau mendekati sudah 85% itu saya sudah berhasil untuk mampu memberikan materi tersebut. Alhamdulillah. Nah, untuk mencapai ukuran keberhasilan yang Ibu sampaikan tadi, pendukungnya apa saja Bu? Nah, berarti sumber belajar, kemudian metode, kemudian model pembelajarannya juga, itu harus sudah saya persiapkan sebaik mungkin. Gitu. Ada lagi? Sudah. Kemudian pengkondisian kelas juga itu harus sudah disiapkan untuk mendukung dari materi tersebut bisa tercapai dengan baik. Waktunya kapan tuh Bu ini akan dilaksanakan aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan? Untuk waktunya berarti karena saya mengajar 40 jam Bu. Insya Allah. Yang katanya udah dikasih ke P3 Kak. Sekarang dikasihin lagi ke saya. Terus yang P3 Kak? IPAS. Oh, padahal matematika jurusannya? Iya, jurusan matematika. Emang nggak ada guru IPASnya gitu? Nggak ada. Guru IPASnya nggak ada. Oke. Berarti kapan waktunya Bu? Waktunya berarti besok kan berarti Senin ya. Senin itu bagian mesin 1 hari Senin. Gitu. Oleh saya sudah diberikan materi dari mulai hari Senin. Gitu. Berarti hari Senin tanggal sekarang tuh 15 ya? Sekarang 15. 18. Iya, 18. Nah, aktivitas pengembangan yang kedua apa? Ada lagi Bu? Cukup satu aja? Cukup satu aja. Berarti ingin maksimal ya dalam mencapai capaian pembelajaran tentang bilangan eksponen ya Bu. Tujuan yang hendak dicapainya, siswa mampu mengalihkan bilangan pangkat positif maupun negatif. Ukuran keberhasilannya 85% anak-anak ya atau siswa di dalam satu kelas itu ya Bu ya? Paham dengan materi yang diajarkan oleh Ibu. Pendukungnya sumber belajar, metode, serta model pembelajaran dan pengkondisian kelasnya. Waktunya akan dilaksanakan pada Senin 18 September 2023. Selanjutnya ada bagian akhir pendampingan Bu. Nah, pada pendampingan kali ini apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran tadi Bu? Yang perlu saya perbaiki untuk kedepannya berarti saya harus bisa menyiapkan metode atau model pembelajaran yang bisa disenangi oleh siswa. Itu yang harus saya persiapkan gitu untuk yang harus diperbaiki ke depannya. Karena anak-anak sekarang dengan diberikannya sistem blok ini, berarti kita sebagai pendidik itu harus muter otak ya Bu ya. Gimana caranya siswa itu betah dalam kurun waktu
minimal 4 jam dengan kita belajar matematika gitu. Seperti itu. Apalagi kemarin itu di kelas apa? Mesin 1 itu Bu 8 jam. Luar biasa. 8 jam. Dari mulai jam 7 sampai jam 2 anak-anak itu belajar matematika. Gitu. Luar biasa Bu. Ya, malahan bukan saya aja dengan sistem blok ini ya. Gitu. Guru yang lain juga sama. Berarti kita ini harus mempersiapkan ya modelnya yang seperti apa, metodenya seperti apa, supaya anak-anak betah gitu. Jangan sampai berikan tugas gurunya nggak ada. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita juga betah, anak-anak juga betah gitu. Seperti itu, nyaman lah. Sejauh ini apakah pendampingan saat ini membantu Ibu untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid? Sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Dengan pendampingan ini berarti sebuah koreksi bagi saya ke depannya apa yang harus saya perbaiki dalam proses belajar mengajar saya yang ada di kelas gitu. Terima kasih pada Ibu yang telah membimbing saya gitu ya, untuk bisa mengarahkan saya mana kekurangannya gitu, mana yang harus saya perbaiki untuk kedepannya. Sebenarnya bukan mengarahkan sih, hanya menggali potensi dari Ibu saja. Nah, hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya, untuk pendampingan kedepannya Bu? Untuk pendampingan kedepannya berarti yang harus diperbaiki mulai dari diri saya mempersiapkan RPP atau maupun modul. Masih ada yang lupa ya tadi? Nggak di print. Yang masih ada yang lupa gitu. Itu perbaikan bagi saya. Kemudian mungkin kedepannya saya meminta untuk diingatkan lagi gitu. Diingatkan lagi gitu. Takutnya dikarenakan mungkin banyak schedule yang masuk ke saya gitu, sehingga saya mungkin lupa gitu. Padahal udah di grup Bu. Aduh. Gitu. Sama Bu yang kemarin juga. Aduh itu. Kayaknya sebelum saya berangkat Bu lagi. Bu diingatkan lagi. Yang kemarin itu yang matkul ya, yang matkul. Pas sudah masuk, ini tugas ini. Tugas siapa? Tugas pemada. Emang ada tugas? Ada tugas. Wah, langsung lagi nih. Udah langsung ini. Pak, masih diterima nggak? Nggak akan terima. Ternyata si bapaknya nge-WA, Bu, ayo sekarang saya ini cina. Saya tunggu cina. Jam segini harus sudah beres ya. Siap. Padahal tadi pas habis kita selesai apa yang tadi pra observasi, Bu nanti sebelum ke kelas di print dulu. Udah lupa lagi. Karena mengejar waktu juga sih mengejar Bu waktu ya. Mengejar waktu juga gitu. Kalau di misalnya saya nggak ikut rapat gitu Bu ya sekarang kan TEPA ya. Karena apa? Karena berhubungan dengan materi saya matematika. Contoh kan saya di DPIB sekarang itu kelompoknya. Kalau enggak. Selama pembelajaran daring sebulan ke belakang ya Bu, apakah ada yang perlu diketahui oleh fasilitator? Mungkin ada yang disampaikan ke fasilitator terkait apa saja, bebas, terkait pembelajaran daring gitu. Mungkin waktunya atau bagaimana? Kalau waktunya sudah tepat sih Bu. Cuman ya itu tadi, untuk materi mungkin pengennya lebih spesifik lagi, lebih mendetail lagi supaya kami itu lebih mengerti itu apa yang tersirat materi yang diberikan oleh fasilitator itu. Oke, siap. Nah, ini ada tugas Bu untuk pendampingan individu 5. Nah, ada bahan-bahan yang harus disiapkan. Tadi Ibu sudah ngeprint ya? Nanti dikasihkan ke Ibu ini. Yang pertama, mengajak satu orang rekan sejawat untuk dibimbing dan di coaching pada PI 5. Iya aja. Nah, setelah mengajak satu orang rekan sejawat ya, Ibu dan rekan sejawat itu
melakukan penetapan jadwal observasi pembelajaran. Pelaksanaan observasi pembelajarannya minimal 2 jam pelajaran ya Bu. Dan dapat dilakukan kalau di sini dapat dilakukan secara daring maupun luring. Ini karena modulnya yang dulu kan ya pas masa Covid. Kalau sekarang ya harus luring ya Bu ya. Selanjutnya membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP dan juga melakukan koreksi terhadap RPP yang disusun. Hasil koreksi CGP dijadi dasar perbaikan RPP oleh rekan sejawat. Nanti kan dasarnya yang kemarin yang RPP yang udah direvisi sama saya ya Bu ya. Selanjutnya ada aktivitas coaching untuk supervisi akademik. Untuk melakukan aktivitas ini CGP harus mengikuti instruksi yang ada dalam modul 2.3 pada bagian aksi nyata. Nah, pastikan CGP itu harus melakukan proses praobservasi. Hasil catatan saat proses ini diserahkan kepada PP ya, saat pendampingan individu 5. Nah, selanjutnya proses observasi pembelajaran. Hasil catatan proses ini diserahkan kepada PP juga saat pendampingan individu 5. Setiap aktivitas CGP saat melakukan praobservasi dan observasi pembelajaran itu harus berkoordinasi dengan PP. Jadi koordinasi lewat WA. Jadi gini alurnya Bu. Untuk nanti pendampingan individu 5 itu. Jadi rentang waktu dari sekarang sampai ke PI 5 itu ada tugas Ibu cari 1 orang rekan sejawat yang bersedia diobservasi oleh Ibu. Bimbing rekan sejawat itu membuat RPP seperti yang sudah Ibu lakukan. Ada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional dan budaya positif, sama ditandai ya seperti itu. Nah, setelah dibimbing membuat RPP, kalau misalnya ada revisi, masukan dari Ibu revisi dan disuruh direvisi. Nah, setelah itu Ibu melakukan percakapan atau coaching praobservasi dengan instrumen yang sudah ada di aksi nyata modul 2.3. Nah, setelah melakukan yang praobservasi, baru Ibu mengobservasi ke kelas. Jadi teman Ibu itu yang sudah diajak melakukan pembelajaran di kelas, diobservasi oleh Ibu. Instrumennya sudah ada di aksi nyata modul 2.3 ya. Kalau sudah selesai mengobservasi teman Ibu melakukan pasca observasi. Jadi coaching pasca observasi. Nah, itu dihadiri oleh saya di PI 5 untuk itu. Jadi pas setelah selesai sekarang ya PI 4, Ibu berarti melakukan pendampingan pembuatan RPP, praobservasi dan observasi. Itu juga komunikasi dengan saya di WA. Atau dikirimkan videonya ke Drive ya Bu, biar saya bisa pantau. Nah, karena saya sudah memantau nantinya pas rentang waktu PI 4 sampai ke 5, pas PI 5 nanti saya melihat langsung percakapan yang pasca observasinya. Nah, jadi Ibu melakukan pasca observasi dengan rekan sejawat Ibu, dihadiri oleh saya dan saya berikan umpan balik. Begitu tugasnya Ibu. Apakah sudah paham dengan tugas yang diberikan? Sudah paham. Berarti ada di aksi nyata 2.3 Ibu ya? Ada itu di dengan rekan sejawat ya? Betul. Instrumen juga sudah lengkap di sana Bu. 2.3 gitu ya Bu. Alhamdulillah pendampingan kali ini udah selesai Bu ya. Terima kasih telah semangat dalam mengikuti pendampingan. Terima kasih kembali Ibu. Selesai dah.